Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat-sahabat Papa Bro dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat, dalam negeri dan luar negeri. Jumpa ketemu lagi dengan Inyong Papa Bro di dimensi 2 alam. Kali ini Inyong Papa Bro akan menceritakan sebuah kisah nyata, dan ini dialami oleh Inyong pada saat Inyong itu ditawarin ekspor di Alas Roban. Inyong bersama sahabat Inyong, Kang Damar dan Sagaib, rencana memang kita akan ekspor di Alas Roban karena ada subscriber beritahukan bahwa coba berani nggak ekspor di Alas Roban. Ya Allah, namanya kita kreator misteri itu tidak ada mundurnya. Enggak, atas pertimbangan Inyong dengan sahabat Inyong bersama tim yang lain, kita gas ke Alas Roban. Waktu itu bertepatan kami berangkat dari Purwokerto menuju Alas Roban Kamis pagi. Sampai di perjalanan kita santai, karena perjalanan cukup santai. Kita sudah berada di Alas Roban waktu maghrib. Karena kita di perjalanan saking asiknya ngobrol, cerita, dan pelajari lokasi dari Alas Roban yang akan kita ekspor tepat di malam Jumat. Waktu itu kalau nggak salah itu adalah malam Jumat Kliwon. Wow, Jumat Kliwon, guys. Singkat cerita, kita sudah berada di Alas Roban. Karena di situ kebetulan istrinya ngikut, karena memang dari jam 2 siang sampai maghrib itu kita belum ngisi amunisi, sehingga dalam perjalanan memang kita rencana itu mau makan, tapi di perjalanan itu tidak ada rumah makan atau warung makan ataupun lamongan, sehingga kita terus berjalan. Kebetulan ada sebuah warung kecil di situ, terus kita berhenti. Kini itu warung makan. Mah, mau nggak? Itu warung kecil, mungkin nasi rames. Nggak apa-apa lah, yang penting makan. Nah, kita berhenti kan. Kebetulan saya nyopir, gantian sama Kang Damar gantian. Dan pada saat masuk di Alas Roban, saya nyopir. Berhenti. Terus ternyata tidak ada makanan. Orang tersebut nenek-nenek, kisaran usianya itu mungkin sekitar 70-80 tahun. Jadi kita berhenti. Memang karena juga ada makanan, kita cuma minum. Saya pesan kopi, istrinya pesan, karena istrinya pesan es teh dan tim yang ada kopi. Terus ditanyain sama nenek itu, istilah orang Jawa, badai tindak undi mas. Itu bahasa promonya. Onji mbah, dalam badai teng Alas Roban, badai eksplor. Istilah orang Indonesia itu kita terjemahkan, mau jalan kemana mas? Kita mau eksplor di Alas Roban. Si nenek itu bilang, hati-hati mas, kalau cari makan di sini takutnya itu warung goib. Maksudnya nek, ya sering terjadi seperti itu. Terus saya memang terbesit bahwa kisah itu warung Lamongan goib. Tapi itu apa ya sih? Mungkin itu sebuah mitos ataupun sebuah cerita. Dan memang
Saya cuma sama Kang Damar Lensa Gaib. Mas, ingat gak mitos tentang warung Lamongan? Iya Bapak Bro. Terus percaya nggak? Ya namanya mungkin orang mengalami, ya kita percaya saja Bapak Bro, nggak usah dikirim. Kang Damar bilang seperti itu. Terus kita jalan, sudah selesai minum, kita bayar, dan yang saya herankan, si nenek itu tuh nggak mau dibayar. Sampun Mas, betul usah dibayar, monggo, nenek ikhlas. Masya Allah teman-teman, bayangkan seorang nenek-nenek hidup di hutan di alas roban dengan menjual minuman warung, tapi nggak mau dibayar. Bener. Tapi karena kita iba ya, akhirnya istrinya Inyong itu mengasih uang 100.000 ditaruh di bawah gelas harus. Baik Nek, terima kasih Nek. Gini Nek, matur nuwun Nek, dalam badai kesamari Nek. Ji Mas, ngatos-ngatos. Saya bilang seperti itu. Begitu saya masuk mobil, kita masuk mobil semuanya, terus saya terakhir masuk mobil, Nyong tuh sebelumnya penasaran, ini kok ada yang janggal gitu. Terus saya begitu masuk mobil, starter mobilnya Kang Damar, keren. Begitu saya lihat spion, itu gas, tidak ada warungnya. Spontan, saya tuh nggak bisa ngomong apa. Terdiam, tidak bisa ngomong apa. Yang saya takutkan, karena waktu itu ada kurang lebih kita bawa 6 tim, karena kita jual memang butuh tim yang banyak, sehingga kita butuh tim untuk di lapangan dan di mager lah ya saat kita ekspor. Setelah kurang lebih sekitar 300-400 meter begitu ada tikungan, saya pelan, guys, coba lihat ke belakang, ada apa? Mereka pada lihat, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa sih Bapak Bro. Enggak sih, cuma bengkolan aja. Takutnya kalau lihat belakang barangkali ada kayak pasar mall gitu kan, ramai. Terus akhirnya saya jalan lagi. Begitu pas tikungan pertama, hello. Tikungan kedua, hello. Tikungan ketiga, begitu tikung kayak gini, di depan ada sebuah warung Lamongan. Alhamdulillah ada warung Lamongan. Di mobil bilang seperti itu semuanya. Terus istrinya bilang, Pak itu warung Lamongan, makan dulu lah sebelum ekspor, saya lapar. Terus saya berhenti minggir. Sebelumnya saya memang terbesit, ini mitos atau bukan gitu ya. Saya pelan-pelan dulu. Ternyata orang itu jalan, lagi ada yang nyuci piring, tapi tidak ada apa pengunjung. Terus saya berhenti, pada turun semuanya, turun. Terus saya keluar kunci pintu dulu kan, ngecek kendaraan dulu kan, sambil saya itu namanya supir lah ya guys, itu pinggangnya itu masya Allah. Saya pakai jaket, memang posisi hawa itu dingin, di alas depan dingin. Saya pakai jaket, terus ini kemana-mana ini bambu kuning itu saya bawa, karena ini adalah ila-gila, bahasa Indonesia itu penangkal, istilah wong Jawa, wong Banyumas itu ila-gila. Pada masuk, tim semuanya pada masuk ke warung Lamongan itu, terus pesan. Terus begitu saya masuk,
Saya sudah tercium bau aroma itu wangi sekali. Wangi aroma itu berbeda. Aku sudah tanda tanya, kok tadi warung kecil ada nenek-nenek bilang hati-hati kalau makan di sini. Ini lamongan. Saya cek dulu. Jalan kanan ke kiri, kanan ke kiri. Perasaan masih aman, nggak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Tapi cuma bau aromanya itu wangi sekali, aroma melati, aroma melati. Dan di situ ada satu orang wanita, umurnya itu kurang lebih sekitar 50 tahun. Dia itu menggunakan gedung seperti adat Jawa. Duduk di belakang. Saya perhatikan, diam segini, seperti ini. Nunduk. Tapi aroma wanginya itu, yang saya itu tidak habis pikir, aroma wanginya. Terus minuman datang. Saya minum es teh. Bismillahirrahmanirrahim, saya minum. Begitu saya minum, aroma wanginya itu semakin menyala di hidung. Aduh, ini ada yang tidak beres. Terus saya keluar ke mobil, pura-pura sama Kang Damar. Mas, saya ke mobil dulu. Ada apa bro? Ada yang ketinggalan, rokok saya ketinggalan. Saya ke mobil, saya pura-pura. Mas, rokok saya di mana ya? Saya bilang ke Kang Damar seperti itu. Terus Kang Damar mendekat. Saya bilang, Mas, ada yang janggal nggak? Nggak ada Bapak bro. Jangan gimana maksudnya? Aroma wangi loh. Saya nggak bawa apa-apa. Mas, saya bener mas, bener. Coba perhatikan nanti pada saat masuk ke warung aroma. Terus saya persiapkan. Ini tak bawa, bambu kuning tak bawa. Saya ambil di bagasi itu, ambil. Terus saya bawa. Saya memang kemana-mana itu bawa garam yang sudah kita mujadai. Terus ada dicampuri dengan daun-daun kejawen. Kalau saya inyong itu adalah daun kejawen. Ada ramuan itu adalah untuk tolak bala yang biasa inyong itu gunakan saat kita ekspor, karena itu adalah petunjuk dari Kanjeng Ibu Ratu Kidul pada saat inyong eksplorasi di pantai selatan. Singkat cerita, saya masuk ke warung itu, sudah siap makan. Ada lalaban, ada yang suka ayam goreng, ada yang suka lele goreng, kan? Terus saya belum makan, tapi teman-teman semuanya itu, tim semuanya, istri juga karena mungkin lahap, makannya, mungkin saking laparnya gitu. Saya bilang, nah yang pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, santai aja. Lapar pak, dia lapar ya lapar, tapi makannya yang pelan-pelan mah. Terus saya duduk, saya taruh di meja. Terus garamnya itu saya keluarkan dari tas. Tahu nggak teman-teman? Begitu saya naruh ini bambu kuning sama garam, langsung semua hilang bau wanginya, berubah bau amisnya. Saya sampai nggak kuat makan teman-teman. Tapi heran saya, teman-teman semua itu termasuk Kang Damar masih merasa nggak ada yang beda. Begitu saya rasa semua
Terus ambil garamnya, Kang Damar tanya tak kasih garam itu. Begitu pegang garam, makanan yang di mulut, Kang Damar merasa gitu kan. Terus dia keluar muntah. Ya heran, bener-bener bau amisnya luar biasa. Terus spontan, stop, jangan makan, jangan dihabisin. Lapar bawa bro, jangan. Kan itu kan penjualnya kan jauh, daripada kepolisian pojok gitu kan. Jangan. Terus saya keluar mobil, keluar dari warung, ambil air putih, tuh tak masukin garam semua, air putih masukin garam, minum, pada minum semuanya, spontan itu teman-teman, bau amis tuh menyengat sekali, dan tim semuanya kerasa bener-bener, ya Allah, Masya Allah, bau amisnya luar biasa, amis darah teman-teman. Terus karena kita menghormati warung itu ya guys, kita menghormati, kita tahan semuanya, keluar. Terus istri saya bayar, berapa pak? Satu porsinya hitung 22.500. Oh, es tehnya harganya 3.500. Hitung. Habisnya di 101 itu ada 198.000. Saya bayar, dikasih kembalian 2.000 perak karena 200-an dua. Begitu kita keluar, terus saya itu sudah gak enak, bener gak enak. Terus saya bilang sama Kang Damar, Mas, siap, ya oke bro. Begitu teman-teman sudah masuk mobil, kira-kira dari tenda itu ada kurang lebih sekitar 7 langkah. Ini bambu kuning saya hantamkan ke tanah sama Kang Damar, nyebarin uyah garam. Wah, spontan teman-teman, tenda Lamongan langsung lenyap, berubah menjadi asap. Masya Allah, itu luar biasa teman-teman. Tapi teman-teman, saya langsung larikan ke mobil. Takutnya kan ada teman-teman tim yang lainnya, itu makanan yang mereka makan tidak ada efek apa-apa. Dan uang yang dikembalikan itu ratusan ribu dua masih ada di dompetnya istri saya, dan di sebelahnya itu ada uang 2.000-an, dan sampai sekarang itu masih ada. Kita rencana itu kita mau ketemu juru kunci di situ ya, kita main cerita apa adanya, dan kita akan mengembalikan uang 2.000 itu. Takutnya nanti ada apa-apa lah ya. Saya simpan uang 2.000 itu teman asli, dan sampai sekarang itu nggak berubah apa-apa. Uang, saya pernah ke bank ngecek uang itu, bahwa uang itu benar memang uang asli. Tapi kan heran, apakah demi juga bahwa uang itu teman-teman, ya mungkin itu rezeki lah 2.000 itu teman-teman. Terus kita langsung pada turun. Tahu nggak teman-teman, kira-kira kita mau persiapan, kita akan menceritakan di situ teman-teman. Kita mulai semua tim berkesurupan. Berkesurupan. Ya Allah, Masya Allah, benar-benar itu sebuah energi negatif yang merasuk ke dalam tim ini. Ini Kang Damar satu, Masya Allah. Tapi alhamdulillah teman-teman, kurang lebih durasi itu 3 jam. Kita itu melepaskan belenggu yang merasuk dalam tim Inyong
kurang lebih sekitar 3 jam. Dan satu hal teman-teman, dalam satu tim saya itu teman-teman, memang yang lama dia kerasukan roh yang meninggal di situ. Informasi yang saya dapat, dia itu seorang perempuan, korban dari tabrak lari. Informasi yang dapat seperti itu. Dia pengen disempurnakan, dan memang jasadnya itu sudah dikebumikan, sudah dimakamkan. Namun ada salah satu jari ini waktu itu kan, itu memang tidak ada, sehingga kita mau jari di situ, kita sempurnakan. Alhamdulillah kita menemukan sudah menjadi tulang belulang ini kan, tulang jari. Kita ambil, terus kita bawa bungkus pakai daun, terus kita cari pemakaman terdekat itu ya, kita makaman di situ jarinya. Dan memang sampai sekarang saya nggak ke tempat orang yang meninggal, karena memang posisi wanita itu cukup lumayan jauh di daerah Banyuwangi. Banyuwangi adalah perbatasan paling ujung di Jawa Timur itu teman-teman. Sehingga kita memang sampai sekarang belum ke sana, cuma kita sudah membantu dari korban di situ. Memang ini benar-benar nyata dan real yang terjadi, benar-benar di Alas Roban. Itu adalah mitos ayam goreng Lamongan, warung Lamongan. Itu benar-benar Inyong itu terjadi, ngalami seperti itu. Bersama Kang Damar dan istrinya juga ngalami, dan semua tim dari Lensa Gaib dan Dimensi Dua Alam itu ngalami semuanya kejadian bahwa benar-benar warung makan Lamongan itu warung makan goib. Itulah teman-teman semuanya ya, pengalaman Inyong bersama Kang Damar Lensa Gaib pada saat Inyong itu mau eksplor di Alas Roban. Oke, teman-teman semuanya, mungkin itu sebuah kisah cerita ya. Ambil sisi positif, buang sisi negatif dari sebuah cerita Inyong, pengalaman Inyong pada saat mau eksplor di Alas Roban. Saya mengingatkan, hati-hatilah manakala sahabat-sahabat Papa Bro, sahabat-sahabat Dimensi Dua Alam akan perjalanan keluar kota, melewati hutan ataupun tempat-tempat yang suci. Jangan lupa baca basmalah dan selalu ingat pada Yang Maha Kuasa. Jangan lupa berzikir, ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil. Insya Allah kita akan terhindar dari mara bahaya dan gangguan jin, setan, apapun sejenisnya di alam goib. Karena alam goib makhluk tak kasat mata, tidak seperti alam nyata. Diraga pun tidak jelas, kita bisa merasakan, melihat, dan wow. Oke, itulah kisah Inyong di Alas Roban. Saya Papa Bro, mohon undur diri, mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora salaman keseluruhan. Bye-bye. Bantu subscribe channel Dimensi Dua Alam. Bye-bye.